Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, kita sudah berjumpa dan bertemu lagi dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah di sini juga sudah ada Ibu Rahmadani Suryaningsih sebagai pemateri kita hari ini nih. Nah, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, baik nih teman-teman. Aku di sini sebagai moderator ya. Perkenalan dulu, nama saya Desi Cahyani Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Rahma? Alhamdulillah sehat nih Bu Desi. Bu Desi bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Bu Rahma, hari ini kita berdua mau sharing ya. Nah, di sini aku sebagai moderator nih, Desi Cahyani Irawan. Lalu pemateri kita, silahkan perkenalan. Oke, baik. Kalau saya Rahmadani Suryaningsih, insya Allah gelar belakang menyusul ya. Amin. Amin. Baik. Oke, kita langsung aja ya, Bu Rahma ya. Siap. Nah, Bu Rahma, aku mau tanya nih, dan mungkin kita mau sharing ya. Nah, sekarang ini kan kondisi pandemi nih mengakibatkan gitu kita tuh jadi daring gitu. Nah, biasanya kan ada fenomena belajar dari rumah yang daring, yang sebelumnya kita luring. Nah, gimana sih menurut Bu Rahma gitu tentang fenomena ini gitu? Apakah ada perbedaannya? Iya, baik. Iya sih, memang kondisi saat ini nggak dialamin oleh kita aja ya Bu Desi ya, tetapi juga hampir seluruh masyarakat, terutama di Indonesia ini kan yang terbilang angka COVID itu tinggi gitu. Jadi mengharuskan kita untuk beraktivitas di dalam rumah, kemudian untuk pembelajaran pun dilakukan online atau daring gitu. Dan pastinya saya yang menjadi guru gitu, guru PAUD, guru di TKA mengalami perbedaan yang sangat-sangat tinggi, yang sangat besar gitu ya. Kalau dulu mungkin kita melakukan kegiatan atau pembelajaran itu langsung tatap muka di sekolah, Iya, yang dari pagi kita olahraga bareng, terus juga bermain sentra, terus mengenal tentang tema, terus juga banyak hal yang bisa kita lakukan bersama anak-anak. Tetapi kini kita hanya melakukannya itu melalui Zoom atau online dari rumah masing-masing. Iya, dan kalau misalnya kita bicara tentang luring itu pasti lebih seru ya Bu Rahma ya, karena sama anak-anaknya gitu, bercerita, bermain. Nah, tapi kan karena kondisi seperti ini nih, terus menyebabkan daring, semua serba online. Nah, menurut Bu Rahma sendiri, sinergi orang tua terhadap sekolah untuk perkembangan anak itu harus tetap ada nggak sih? Atau bagaimana nih? Boleh dijelasin ya? Ya pastinya untuk anak usia dini itu kan perlu banget nih untuk selalu dalam pendampingan orang tua meskipun online gitu kan. Kalau bisa memang orang tua ataupun orang dewasa yang ada di rumah itu ikut mendampingi selama pembelajaran gitu. Nah, selain itu juga kan di rumah pastinya ada penugasan-penugasan gitu ya yang diberikan guru atau pihak sekolah kepada muridnya untuk dilakukan di rumah, baik itu pada saat sore maupun ketika weekend. Itu biasanya orang tua ikut ikut mendampingi, ikut mengarahkan ananda gitu, mengarahkan anak-anak gitu, selama pembelajaran ini. Oh iya, baik Bu Rahma. Jadi dengan kondisi yang menyebabkan daring online, jadi
ya anak-anak tentunya sama orang tua ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara yang sekarang nih, apakah benar gitu dengan adanya kondisi sekarang itu menyebabkan fitrah anak itu kembali nih kepada orang tuanya, atau bagaimana? Boleh dijelasin tentang fitrah kembalinya anak gitu? Silakan. Iya benar. Ya kalau bicara tentang fitrah anak, sebenarnya kan kalau untuk anak usia dini itu adalah waktunya mereka itu untuk bermain ya Bu Desi ya gitu. Jadi seperti yang kita tahu, belajarnya anak usia dini itu adalah kan bermain. Nah, karena kondisinya pandemi, mereka itu sulit untuk keluar rumah, untuk beraktivitas di luar rumah yang harusnya mungkin mereka seru-serunya nih main sama teman-temannya, baik itu di taman ataupun di halaman sekitar rumah, tapi karena kondisi pandemi mengharuskan mereka itu untuk stay atau tetap berada di dalam rumahnya. Nah, bagaimana nih kita sebagai guru, sebagai orang tua untuk mendampingi anak melewati masa-masa seperti ini? Ya dengan cara kita melakukan atau mengajak anak-anak nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah gitu, dengan ya permainan apa saja yang mereka miliki, bisa itu dengan tubuhnya orang tua gitu ya, misalnya mereka main kuda-kudaan, terus juga main petak jongkok dan lainnya, itu bisa mengembalikan fitrah anak ya, yang harusnya mereka itu ya bermain gitu kan, bermainnya itu belajar, tidak melulu mereka itu harus duduk diam gitu mendengarkan atau harus bisa membaca atau lainnya. Seperti itu sih Bu Desi. Oh, baik Bu Rahma. Nah, memang ya kan sekarang juga kondisinya kayak orang tua juga banyak yang bekerja di rumah, baik ayah maupun ibu. Nah tentunya juga ini sebenarnya bermanfaat banget ya Bu Rahma ya, jadi salah satu peluang nih untuk lebih dekat lagi sama anak-anaknya gitu kan. Nah tadi kan bicara permainan nih Bu Rahma. Mungkin dari Bu Rahma gitu, main kuda-kudaan itu kan ke bonding ya, kayak anak gitu atau ibu anak gitu. Nah kalau Ibu Rahma sendiri untuk permainan yang kreatif nih yang bisa disiapin sama ayah bunda di rumah, nah itu gimana tuh? Apa gitu? Sebenarnya untuk anak-anak usia dini, permainan itu tidak harus beli, tidak harus pergi ke suatu tempat. Sebenarnya di dalam rumah pun bisa sih Bu Desi, dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah, misalnya dengan kasur, dengan bantal, itu juga bisa dijadikan media untuk bermain gitu yang seru ya, pastinya bersama ayah sama bunda. Ada juga anak yang cukup kreatif gitu ya, orang tuanya cerita ke saya, dia punya kasur, semacam kasur kecil gitu kan, kemudian di bawahnya itu ditumpuk bantal-bantal, jadi mirip seperti prosotan gitu Bu Desi, saking pengennya bermain di sekolah, jadi si anak pun membuat media yang ada di rumah itu untuk permainannya. Nah dari sini orang tua juga bisa nih mencarikan kegiatan-kegiatan yang seru gitu dengan ya media yang ada di rumah. Kalau misalnya punya lahan yang luas, bisa nggak apa-apa main main air gitu ya, semprot-semprotan pakai selang air, itu seru banget ya sepertinya Bu Desi ya. Kemudian bisa main dengan media yang ada di rumah, kayak misalnya panci, terus juga gelas, terus juga apa saja, ember, itu juga akan jadi media yang sangat menarik sih untuk anak-anak. Masya Allah, iya Bu Rahma, makasih Bu Rahma sharingnya nih. Tapi selain permainan gitu, mungkin yang tadi kan ngomong ada air gitu ya, nah atau mungkin ayah bunda di rumah tuh yang punya mobil, motor atau sepeda bisa nyuci bareng ya Bu Rahma ya sama anaknya ya. Betul, jadi bisa memanfaatkan momen-momen tertentu nih yang melibatkan anak-anak. Padahal itu bantuin ayahnya, tapi anak-anak kan seneng ya sama main air. Tapi emaknya juga yang pusing ya setelah nyucinya. Iya
Iya benar. Ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting anak happy ya, tetap diarahkan juga sama orang tuanya gitu. Baik, Masya Allah nih Bu Rahma. Oke, iya benar Bu Rahma. Nah, oke. Terima kasih Bu Rahma. Nah, tadi kan bincang-bincangnya sedikit ya, tapi insya Allah memberi informasi yang bermanfaat nih tentang bagaimana dengan kondisi yang seperti ini bermanfaat lagi untuk mengembalikan fitrah anak kepada orang tuanya gitu, lebih dekat lagi gitu dengan bonding-bondingnya pastinya ya Bu Rahma. Dari Bu Rahma nih, sebelum kita tutup perbincangan kita, silakan yang ingin disampaikan nih sama kita semuanya nih. Iya, baik. Saya sih cuma mau coba menyampaikan sedikit hal gitu kan. Jadi memang untuk anak usia dini, kita sebagai guru maupun sebagai orang tua selalu menyemangati anak gitu loh. Apa yang dilakukan anak selama itu tidak membahayakan dirinya dan orang lain, it's okay gitu. Jangan terlalu banyak melarang atau memberikan aturan gitu. Biarkan saja mereka itu untuk eksplor apa yang mereka lihat gitu. Tugas kita sebagai orang tua atau sebagai guru, bahkan orang dewasa yang ada di sekitarnya adalah mengarahkan gitu. Apa yang harusnya mereka lakukan, terus sampai mana batas yang mereka itu lakukan dan mana yang tidak boleh gitu. Kita pun nggak apa-apa mengenalkan mana yang bahaya dan yang tidak gitu. Kemudian dalam masa pandemi seperti ini kita harusnya tetap sabar dan juga jangan lupa untuk terus tetap bahagia ya selama mendampingi anak gitu. Ketika hati kita lagi nggak mood atau lagi nggak senang, nah, ketika kita bawa untuk mendampingin anak, pasti akan berpengaruh nih, anak juga akan merasakan perasaan orang tuanya, sehingga proses pembelajaran pun kurang maksimal gitu. Dengan waktu yang terbatas mungkin bisa dimaksimalkan kembali untuk membangun bonding antara orang tua dan anak, antara ayah dan anak, ibu dan anak, dan lain halnya gitu. Kita bisa memanfaatkan kondisi di mana orang tua pun mungkin banyak ya yang bekerjanya itu di rumah, banyak waktu lah untuk menemani, mungkin sebelum tidur yang biasanya ditemenin sama mbak, nah sekarang bisa nih ayah bundanya yang membantu untuk menceritakan buku gambar atau menceritakan buku cerita. Terus juga mungkin bisa menanyakan perasaan anaknya, terus atau menanyakan hari ini sudah ngapain saja di sekolah, melakukan kegiatan apa saja gitu sama gurunya. Insya Allah di situ saya yakin selain ikatan antara anak dan orang tua semakin kuat, di situ anak juga akan tetap happy ya meskipun di rumah aja gitu. Semangat ayah semuanya. Jadi bahagia itu pilihan ya Bu Rahma ya. Benar banget nih tadi yang Bu Rahma sampaikan gitu ya. Jadi bahagia itu pilihan. Kalau misalnya orang tuanya lagi kondisinya moodnya lagi nggak baik ya, anak juga secara sadar nggak sadar merasakan apa yang dirasakan orang tuanya ya Bu Rahma ya. Betul. Iya. Tetap menjaga kewarasan ya Bu Desi ya. Iya itu harus itu ya. Iya benar. Sebagai guru juga pastinya kita harus banyak-banyak apa ya? Banyak-banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang happy supaya pas pembelajaran online bisa membawa dampak yang suasana yang happy, yang senang ya. Juga. Iya betul. Iya, Masya Allah benar. Dan tadi satu lagi saya garis bawahi ya Bu Rahma ya, jangan sering-sering melarang anak ya, biarkan anak bereksplor gitu, karena anak-anak usia dini banyak keingintahuannya itu sangat besar ya Bu Rahma ya. Justru kita sebagai orang tua itu perlu memberi bimbingan, arahan, sebab akibat atau alasan kenapa tidak boleh, kenapa melarang gitu ya Bu Rahma ya. Iya betul. Masya Allah. Terima kasih Bu Rahma sharing dan bincang-bincang hari ini. Bermanfaat sekali ya. Oke.
Baik, terima kasih loh Bu Rahma. Sama-sama Bu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.